So, kita memasuki minggu pertama dari bulan Agustus dan sepertinya akan banyak agenda tersembunyi yang kaitannya dengan apa yang terjadi di hari Jumat kemarin. Jadi, kalau Anda ingat dengan apa yang terjadi, selain data non-farm yang lemah kemarin, ada mungkin ada dua poin yang paling menghebohkan, yaitu terkait dengan pengunduran diri dari Adriana Kruger, dan yang kedua adalah terkait dengan pemecatan Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika. So, kira-kira apakah ini akan menjadi agenda terselubung dari Trump untuk mendapatkan yang dia inginkan, atau apa yang akan terjadi berikutnya? Ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market yang pertama datang dari posisi geopolitik. Sepertinya apa yang terjadi pada AS dengan Rusia agak sedikit pemanas, dan ini dipicu dengan pernyataan dari mantan presiden Rusia yang akhirnya membuat Trump gerah dan mengirimkan kapal selam marinir yang kemungkinan itu bertenaga nuklir, dan mereka akan ditempatkan atau standby atau siaga di jalur kurang lebih yang terdekat dengan daratan Rusia. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan data non-farm payroll. Ini adalah hal yang cukup bisa dibilang mengagetkan tapi sekaligus menggembirakan. Pertama untuk Anda yang mengharapkan terkait dengan kepastian kapan Fed akan turunkan suku bunga, dan data non-farm payroll kemarin salah satu bagian yang memicu ekspektasi penurunan suku bunga kembali meningkat. Kemudian yang ketiga adalah pengunduran diri dari Dewan Gubernur Fed, yaitu Adriana Kruger yang ditenggerai. Kemungkinan ini salah satu siasat juga dari Trump yang menginginkan mungkin porsi ataupun proporsi dari Dewan Gubernur terdapat beberapa orang yang juga sejalan dengan keinginan dia untuk menurunkan suku bunga. Tapi kita lihat apakah ini suatu intrik atau memang sudah mestinya Adriana Kruger mengundurkan diri. Oke, poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan non-farm payroll yang ternyata kalau Anda perhatikan angkanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, dan ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas ya. Skenario NFP di nomor 4 saya cantumkan di situ, jika aktual jauh lebih rendah daripada ekspektasi, dan itu adalah menyangkut apa yang disampaikan juga oleh Goldman Sachs. Terdapat peringatan ataupun ekspektasi dari Goldman Sachs, yaitu kaitannya dengan angka kisaran 70.000. Nah, di dalam skenario kemarin kita mencantumkan kalau memang ternyata diasumsikan data tersebut bisa turun di bawah 90.000, maka yang akan kita dapatkan adalah dolar berbalik melemah, kemudian dilanjutkan sampai ke penutupan market, dan alhasil adalah emas mengalami kenaikan 2 tingkat atau 2 resisten ke atas. Dan itu yang terjadi. Emas bergerak naik sampai tembus 3345, bahkan level tertinggi saat itulah 3361. Nah, pertanyaan berikutnya tentunya, apakah ini akan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut dari emas? Tentunya iya, karena posisi yang terjadi dengan angka 73.000 itu otomatis kembali menumbuhkan ekspektasi penurunan suku bunga Fed di bulan September. Padahal kalau Anda ingat, sehari atau mungkin beberapa jam setelah pengumuman Fed atau FOMC meeting minggu lalu, ekspektasinya kurang lebih turun dari yang semula 60% menjadi sekitar 40%. Tapi begitu data non-farm payroll di hari Jumat menunjukkan angka yang relatif lebih lambat, maka itu menunjang kembali atau mendukung kembali ekspektasi penurunan suku bunga di bulan September. Dan itu pula yang membuat ekspektasinya naik dari sekitar 40% menjadi sekitar 90%-an. Untuk hari ini, tadi pagi saya cek kurang lebih ada di 84%-an, tapi kita akan lihat ke depan apakah ini akan terus-menerus akan mendukung terkait dengan penurunan suku bunga apa tidak. Nah, celakanya dari data non-farm payroll melemah, terdapat isu utama yang membuat Trump gerah, yaitu kaitannya dengan angka revisi. Kalau Anda perhatikan angka dalam economic calendar, di situ jelas angka bulan yang lalu kurang lebih sebetulnya dirilis dengan angka 147.000. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saat dirilisnya data non-farm payroll kemarin atau di hari Jumat malam, kita mendapatkan sekaligus kejutan di angka previous yang direvisi turun menjadi 14.000. Jadi data inilah yang membuat gerah dari seorang Trump yang akhirnya memutuskan untuk memecat sosok dari komisioner BLS atau Biro Labor Statistik ya. Yang kita lihat di sini adalah keputusan ini berdasarkan tuduhan dari Trump yang melihat angka revisi yang tidak masuk akal. Jadi dia menunjukkan angka di bulan Mei saja revisi turun dari 144 menjadi 19.000, lalu kemudian dari bulan Juni dirilis atau direvisi turun dari 147.000 menjadi 14.000. Jadi concernnya ternyata kemarin terpecah. Bukan hanya angka faktual atau aktual 73.000, melainkan angka revisi yang sangat-sangat jauh. Bayangkan terjadi penurunan dari 147.000 menjadi 14.000, berarti minus 133.000. Dan itu yang tidak membuat senang seorang Trump. Trump menganggap bahwa yang dilakukan oleh Erica McIntyre itu adalah berdasarkan like or dislike. Jadi dia menuduh ini adalah politisasi ataupun politisir data
yang sangat sensitif terhadap tenaga kerja dan ingin mengesankan kepada market bahwa saat pemerintahan Trump dan juga pemerintahan dari Partai Republik itu justru kesannya seolah-olah mereka membuat pasar tenaga kerja tersebut lemah. Nah, alhasil yang kita lihat adalah penggantian ini sebetulnya mungkin kita bicara tentang sosok yang dianggap oleh Trump itulah sumber masalah. Dan Erika McEntire ini dianggap sebagai mata-mata dari mantan Presiden Biden. Jadi kita akan lihat ke depan teman-teman, apakah ini akan membuat data yang mungkin akan dilihat dari bulan berikutnya akan relatif membaik atau tidak. Yang jelas dari sosok yang akan dipilih nanti tentunya menjadi pertanyaan adalah siapa sosok yang akan ditunjuk oleh Trump. Pengumumannya kurang lebih kita harapkan nanti sekitar 3 atau 4 hari ke depan, itu berarti di hari Rabu atau Kamis ya, karena Trump mengatakan hal tersebut di akhir pekan kemarin. Nah, di sisi lain yang juga kita dapatkan kejutan demi kejutan adalah terkait dengan pengunduran diri Gubernur Fed Adriana Kugler. Nah, sosok Kugler sendiri sebetulnya menjabat jadi Gubernur Fed ini sejak September 2023 dan seharusnya masa jabatannya masih akan bertahan sampai at least Januari 2026. Nah, cuman masalahnya dia mengumumkan pengunduran diri dan mengatakan bahwa akan menerima jabatan kembali sebagai profesor di Universitas Georgetown. Oke, berarti berarti tanda tanya besarnya adalah apakah ini memang rencana atau tidak. Tapi yang jelas pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Presiden Trump. Nah, mundur ke belakang, beberapa hari sebelumnya di saat FOMC melakukan voting siapa yang mendukung dan siapa yang menolak untuk mempertahankan suku bunga, ternyata hanya 2 yang menolak untuk mempertahankan, justru mendukung untuk penurunan suku bunga. Dan itu adalah sosok dari Waller dan juga Michelle Bowman. Nah, tapi dari sekian banyak anggota ataupun pejabat FOMC yang melakukan voting, hanya 1 orang yang tidak muncul, dan itu adalah Adriana Kugler. Alasannya, menurut laporan dari Federal Reserve, itu adalah alasan personal atau alasan pribadi. Ya, saya menduga kalau misalkan pun ini terjadi, maka sebetulnya sudah ada tanda-tanda tersebut di belakang. Dan saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Trump beberapa minggu sebelum terjadinya pertemuan FOMC. Dia sempat meneror ataupun sempat mengatakan akan memecat Powell, tapi kemudian dibatalkan karena dia tahu konsekuensi yang cukup berat. Kemudian dia juga sempat berpikir terkait dengan mengganti ataupun mungkin mempengaruhi anggota Dewan Gubernur lain selain Bowman dan juga selain Waller untuk mendukung penurunan suku bunga. Nah, berhubung Waller dan juga Bowman itu sudah selesai, berarti dia membutuhkan sosok lainnya. Setidaknya semakin banyak dari anggota Dewan Gubernur yang setuju pandangannya untuk menurunkan suku bunga, maka dia akan lebih cepat untuk mendapatkan keinginan dia, yaitu turunnya suku bunga. Nah, ini saja bisa saja dianggap sebagai strategi yang cukup cerdik tapi juga ya cukup berisiko. Karena dengan penggantian atau penunjukan nantinya siapa yang akan menggantikan Adriana Kugler, tentunya adalah sosok yang mungkin dipilih sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump, yaitu terkait dengan penurunan suku bunga. Dan banyak beberapa pihak yang menilai bahwa inilah kemungkinan menjadi peluang untuk Trump memasukkan orang yang secara kompeten mungkin dianggapnya cukup setia dengan Donald Trump. Jadi kita akan lihat ke depan apakah ini strateginya berhasil apa tidak dan kemungkinan apa yang terjadi pada beberapa bulan selanjutnya. Dan sosok ini kemungkinan akan dipilih atau ditunjuk oleh Trump dalam beberapa hari ke depan karena Adriana Kugler secara efektif tidak akan menjabat lagi Dewan Gubernur ataupun Gubernur Fed per 8 Agustus ya 2025. So, apakah ini berarti menandakan bahwa eranya Powell akan segera selesai apa tidak? Yang jelas, dengan kondisi ini berarti nantinya Fed punya peluang untuk menunjuk 2 orang. Yang pertama di Dewan Gubernur, yang kedua adalah tentunya Ketua Fed. Itu pun dengan catatan kalau Powell mundur atau dengan kata lain habis termnya atau masa berbaktinya yang sebetulnya baru akan terjadi di bulan Mei 2026. Ya, kita tinggal tunggu saja karena Scott Bessent mengatakan bahwa sosok tersebut harusnya baru akan muncul di Januari 2026. Oke, Amerika dan Rusia memanas setelah pernyataan dari mantan Presiden Rusia yang menunjukkan terkait dengan potensi yang dilakukan oleh Trump sebetulnya memicu konflik ataupun memicu perang. Jadi saran dari Dmitry Medvedev yang mengatakan kepada Rusia, seharusnya mungkin Rusia mempertimbangkan untuk melakukan serangan preemptif. Dan ini akibatnya
muncullah ketegangan yang mungkin semacam ditimbulkan dari pernyataan-pernyataan atau ultimatum Trump sebelumnya. Anda ingat tentunya dengan perkataan dari Trump bahwa deadline untuk Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina adalah 8 Agustus. Jika ternyata tidak terjadi dan tidak segera melakukan gencatan senjata atau mengakhiri perang, maka Rusia terancam dengan sanksi yang cukup berat. Salah satunya adalah terkait dengan risiko dari tarif 100%, termasuk juga tarif sekunder yang dikenakan kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia. Nah, ini pula yang kemungkinan akan terjadi ke depan, teman-teman. Jadi, lalu misalkan kita lihat dari ketegangan geopolitik menimbulkan percikan yang mungkin akan bersih tegang antara Rusia dan Amerika, maka proses dari perdamaian pun sepertinya masih akan terlalu jauh. Nah, kemudian terkait dengan pengiriman kapal selam militer dari Amerika yang kemungkinan sudah siaga di teritorinya Rusia, kemungkinan kita akan lihat ke depan kalau misalkan ternyata tidak ada respon ataupun reaksi dari Rusia, kemudian Rusia malah mempertimbangkan untuk serangan seperti yang dikatakan mantan presidennya, saya curiga ini akan menjadikan konflik yang berkepanjangan. Tapi semoga saja ada respon atau reaksi dari Putin ya. Yang perlu kita cantumkan di sini adalah ini mungkin akan menjadi agenda berikutnya yang perlu kita perhatikan, entah itu di hari Jumat ataupun bahkan setelah hari Jumat. Yang artinya konflik sampai akhir pekan kelihatannya masih akan menjadi tanda tanya besar bagi market. Oke, untuk ekonomi kalender hari ini saya hanya menyoroti satu data ekonomi dari Amerika, yaitu factory orders yang kelihatannya angkanya diharapkan turun minus 4,9% dari 8,2%. Ini mungkin merajuk kepada posisi tarif yang sudah diberlakukan sehingga akhirnya tingkat pesanan pabrik atau factory itu kecenderungannya mulai penurunan. Nah, kita akan lihat apakah data tersebut benar apa yang dilakukan atau yang diharapkan sesuai ekspektasi minus 4,9 atau cuman turun ke 0 atau mungkin hanya 2, atau bahkan 7. Nah, ini yang kita perlu lihat. Kalau misalkan datanya terlalu jomplang atau sangat turun atau sangat negatif, maka kemungkinan kita akan lihat emas kembali mulai kenaikan, berarti saham akan relatif tertekan kembali karena masalah ekonomi atau ketidakpastian ekonomi, dan juga kemungkinan dolar akan relatif surut atau relatif lemah. Nah, yang menjadi juga fokus utama kita ada beberapa poin di sini. Kalau kita kaitkan dengan data ekonomi, saya hanya melihat ada data PMI service dari semua kawasan yang akan dirilis dari mulai hari Selasa dan juga Rabu. Amerika khususnya untuk data ISM PMI itu akan muncul di hari Selasa. Sementara untuk data-data lainnya, saya hanya melihat mungkin kita bicara tentang BOE meeting yang akan terjadi di hari Kamis mendatang. Dengan harapan bahwa BOE kemungkinan akan melanjutkan pemangkasan 25 basis point. Nah, selebihnya inilah agenda-agenda terselubung yang mungkin kita harus juga simak. Yang terakhir adalah deadline tarif Rusia yang kemungkinan akan memicu respon atau reaksi Rusia tentunya yang tadi sempat kita sebutkan. Nah, yang dua lainnya adalah terkait dengan penunjukan. Ingat, inilah penunjukan, bukan pemilihan, bukan juga voting, melainkan adalah yang ditunjuk oleh Trump untuk masuk ke dalam gubernur Fed, lalu kemudian juga terkait dengan calon ketua Badan Biro Statistik Amerika. Kalau misalkan ini adalah figur yang tepat yang dipilih dan mendukung juga mendukung rencana untuk penurunan suku bunga, maka ekspektasi penurunan suku bunga lebih cepat dari Fed sangat mungkin terjadi di bulan September, sehingga kemungkinan ini akan mendorong ataupun menopang ekspektasi tersebut. Ya, kita tinggal tunggu saja. Dan selanjutnya di sore hari kita akan coba pantau lebih lanjut bagaimana dampak tersebut kepada pergerakan saham yang memang notabene mengalami penurunan, kemudian juga terkait dengan harga emas tentunya.